Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023. Pada pagi hari ini, saya akan bicara dengan tema Muhammad SAW bukan pedofilia. Saya ulangi, pada pagi hari ini saya akan bicara dengan tema Muhammad SAW bukan pedofilia. Mari kita mulai. Muhammad SAW bukan pedofilia. Kita lihat sekarang definisi pedofilia. Pedofilia adalah suatu bentuk kelainan seksual yang meliputi nafsu seksual terhadap anak-anak maupun remaja yang berusia di bawah 14 tahun. Seseorang yang mengidap pedofilia disebut dengan pedofil. Sebagai diagnosa medis, pedofilia didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa atau pribadi dengan usia 17 atau lebih tua. Biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak prapuber, umumnya usia 16 tahun atau lebih muda, walaupun pubertas dapat bervariasi. Anak harus minimal 12 tahun lebih muda dalam kasus pedofilia remaja. 8 tahun atau lebih tua baru dapat diklasifikasikan sebagai pedofilia. Kata pedofilia berasal dari bahasa Yunani paidopilia. Pais, anak-anak, dan philia, cinta yang bersahabat atau persahabatan. Meskipun ini arti harfiah telah diubah terhadap daya tarik seksual pada zaman modern berdasarkan gelar cinta anak atau kekasih anak oleh pedofil yang menggunakan simbol dan kode untuk mengidentifikasi preferensi mereka. Klasifikasi Penyakit Internasional ICD mendefinisikan pedofilia sebagai gangguan kepribadian dewasa dan perilaku di mana ada pilihan seksual untuk anak-anak pada usia pubertas atau pada masa pra-pubertas awal. Istilah ini memiliki berbagai definisi seperti yang ditemukan dalam psikiatri, psikologi, bahasa setempat, dan penegakan hukum. Oke, kita lanjutkan. Menurut Diagnostik dan Statistik Manual Gangguan Jiwa DSM, pedofilia adalah parafilia, di mana seseorang memiliki hubungan yang kuat dan berulang terhadap dorongan seksual dan fantasi tentang anak-anak prapuber, dan di mana perasaan mereka memiliki salah satu peran atau yang menyebabkan penderitaan atau kesulitan interpersonal. Pada saat ini, rancangan DSM-5 mengusulkan untuk menambahkan hebefilia dengan kriteria diagnostik, dan akibatnya untuk mengubah nama untuk gangguan pedohebefilik. Meskipun gangguan ini, pedofilia sebagian besar didokumentasikan pada pria, ada juga wanita yang menunjukkan gangguan tersebut. Dan peneliti berasumsi perkiraan yang ada lebih rendah dari jumlah sebenarnya pada pedofil perempuan. Tidak ada obat untuk pedofilia yang telah dikembangkan, namun terapi tertentu yang dapat mengurangi kejadian seseorang untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Amerika Serikat, menurut Kansas 5 Hendrick, pelanggar seks yang didiagnosis dengan gangguan mental tertentu, terutama pedofilia, bisa dikenakan pada komitmen sipil yang tidak terbatas di bawah undang-undang berbagai negara bagian, umumnya disebut hukum SVP, dan Undang-Undang Perlindungan dan Keselamatan Anak Adam Walsh pada tahun 2006. Kita lihat sekarang hadis tentang pernikahan Muhammad dengan Aisyah. Sekarang kita lihat hadis-hadis tentang pernikahan Muhammad dengan Aisyah. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 4738, Kitab Nikah. Seseorang menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil.
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam, dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikahinya saat ia berumur 6 tahun dan ia digauli saat berumur 9 tahun, dan Aisyah hidup bersama dengan beliau selama 9 tahun. Sekarang kita lihat hadis Sahih Al-Bukhari nomor 4761, kitab nikah. Menikah dengan perempuan yang masih berumur 9 tahun. Telah menceritakan kepada kami Kabisah bin Utbah, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam bin Urwah dari Urwah, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah saat ia berumur 6 tahun. Kemudian beliau hidup bersama dengannya, menggaulinya saat berumur 9 tahun. Dan Aisyah hidup bersama Rasulullah SAW juga selama 9 tahun. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 3605, kitab Perilaku Budi Pekerti yang Terpuji, pernikahan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan kedatangannya ke Madinah. Telah menceritakan kepadaku Farwah bin Abu Al-Magra, telah menceritakan kepada kami Ali bin Musyir dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikahiku saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami tiba di Madinah dan singgah di kampung Bani Al-Harits bin Kasraj. Kemudian aku menderita demam hingga rambutku menjadi rontok. Setelah sembuh, rambutku tumbuh lebat sehingga melebihi bahu. Kemudian ibuku Ummu Ruman datang menemuiku saat aku sedang berada dalam ayunan bersama teman-temanku. Saat aku berada dalam ayunan bersama teman-temanku, ibuku berteriak memanggilku, lalu aku datangi sementara aku tidak mengerti apa yang diinginkannya. Ibuku menggandeng tanganku lalu membawaku hingga sampai di depan pintu rumah. Aku masih dalam keadaan terengah-engah hingga aku menenangkan diri sendiri. Kemudian ibuku mengambil air lalu membasuhkannya ke muka dan kepalaku, lalu ia memasukkan aku ke dalam rumah itu yang ternyata di dalamnya ada para wanita Ansar. Mereka berkata, mudah-mudahan memperoleh kebaikan dan keberkahan dan mudah-mudahan mendapat nasib yang baik. Lalu ibuku menyerahkan aku kepada mereka. Mereka merapikan penampilanku dan tidak ada yang membuatku terkejut melainkan keceriaan Rasulullah SAW. Akhirnya mereka menyerahkan aku kepada beliau, di mana saat itu usiaku 9 tahun. Saya ulangi, akhirnya mereka menyerahkan aku kepada beliau, di mana saat itu usiaku 9 tahun. Kita lihat sekarang hadis Sahih Muslim nomor 258. Sekarang kita lihat hadis Sahih Muslim nomor 2548, kitab nikah. Bapak menikahkan anaknya yang masih kecil. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah dari Hisyam bin Urwah, dan diriwayatkan dari jalur lain. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, sedangkan lafaznya dari dia. Telah menceritakan kepada kami Abdah, yaitu Ibnu Sulaiman dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah. Dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikahiku ketika saya berumur 6 tahun, dan beliau memboyongku membina rumah tangga denganku ketika saya berumur 9 tahun. Sekarang kita lihat hadis Sahih Muslim nomor 2550, kitab nikah. Bapak menikahkan anaknya yang masih kecil. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Ishak bin Ibrahim, Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan
Abu Quraib Yahya dan Ishak mengatakan telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Amasi, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah dia berkata bahwa Rasulullah SAW menikahinya ketika dia berusia 6 tahun dan berumah tangga dengannya ketika berusia 9 tahun, dan tatkala beliau wafat dia berusia 18 tahun. Sekarang kita lihat hadis sahih Muslim. Kita lihat hadis sahih Muslim nomor 2549, kitab nikah. Bapak menikahkan anaknya yang masih kecil. Telah menceritakan kepada kami Abdul bin Humaid, telah mengabarkan kepada kami Abdur Rajak, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Asjurih, dari Urwah, dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya ketika dia berumur 6 tahun dan diantar ke kamar beliau ketika berusia 9 tahun, dan ketika itu dia sedang membawa boneka, dan ketika itu dia sedang membawa boneka. Aisyah sedang membawa boneka, dan ketika itu dia sedang membawa boneka, sedangkan beliau wafat darinya ketika dia berusia 18 tahun. Saya ulangi sekali lagi karena ini sangat penting. Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya ketika dia berusia 6 tahun dan dia diantar ke kamar beliau ketika berusia 9 tahun, dan ketika itu dia sedang membawa bonekanya, sedangkan beliau wafat darinya ketika dia berusia 18 tahun. Sekarang kita lihat hadis sahih Muslim nomor 2547, kitab nikah. Bapak menikahkan anaknya yang masih kecil. Telah menceritakan kepada kami Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala, telah menceritakan kepada kami Abu Usama, dan diriwayatkan dari jalur lain telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, dia berkata, saya mendapatkan dalam kitabku dari Abu Usama, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku waktu saya berumur 6 tahun dan memboyongku membina rumah tangga dengannya ketika saya berusia 9 tahun. Aisyah berkata, sesampainya di Madinah saya jatuh sakit selama sebulan hingga rambutku pada rontok. Setelah sembuh, Ummu Ruman mendatangiku. Ketika itu saya sedang bermain-main bersama kawan-kawanku. Lantas dia memanggilku dan saya mendatanginya, namun saya tidak tahu apa yang dia inginkan dariku. Kemudian dia memegang tanganku dan membawaku sampai ke pintu rumah. Saya terengah-engah sambil menarik nafas, hahaha, sehingga nafasku lega kembali. Kemudian saya dibawa masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba di sana telah menunggu beberapa wanita Ansar. Mereka mengucapkan selamat dan kebaikan kepadaku. Lantas Ummu Ruman menyerahkanku kepada mereka. Akhirnya mereka membersihkan kepalaku dan mendandaniku pada waktu duha. Betapa terkejutnya saya ketika melihat Rasulullah SAW muncul di tempat kami. Kemudian mereka menyerahkanku kepada beliau. Ini keterangan tentang Aisyah waktu menikah dengan Muhammad masih bermain dengan boneka. Ketika Aisyah menikah dengan Muhammad masih bermain-main dengan boneka. Ini referensinya. Ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana Rasulullah SAW memperlakukannya. Dahulu aku sering bermain dengan boneka anak perempuan di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu aku juga memiliki teman-teman yang biasa bermain denganku. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah,
Teman-temanku pun berlari sembunyi. Beliau pun meminta mereka untuk keluar agar bermain lagi. Maka mereka pun melanjutkan bermain bersamaku. Hadis riwayat Bukhari nomor 6130 dan hadis riwayat Muslim nomor 2440. Jadi waktu Aisyah menikah dengan Muhammad, Aisyah masih biasa bermain dengan boneka. Waktu Aisyah menikah dengan Muhammad umur 6 tahun, Aisyah masih bermain-main dengan boneka, Abu Daud rahimahullah juga meriwayatkan sebuah hadis dari ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anhu. Suatu hari Rasulullah pulang dari perang Tabuk atau perang Khaybar, perawi hadis ragu. Sementara di kamar Aisyah ada kain penutup. Ketika angin bertiup, tersingkaplah boneka-boneka mainan Aisyah. Ketika angin bertiup, tersingkaplah boneka-boneka mainan Aisyah. Saya ulangi sekali lagi. Ketika angin bertiup, tersingkaplah boneka-boneka mainan Aisyah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa ini, wahai Aisyah?" Dia Aisyah pun menjawab, "Boneka-boneka mainan milikku." Aisyah menjawab, "Boneka mainan itu ada Aisyah pun menjawab, "Boneka-boneka mainan milikku." Beliau melihat di antara boneka mainan itu ada boneka kuda yang punya 2 helai sayap. Lantas beliau pun bertanya kepada Aisyah, "Yang aku lihat di tengah-tengah itu apanya?" Aisyah menjawab, "Kuda." Beliau bertanya lagi, "Apa itu yang ada pada bagian atasnya?" Aisyah menjawab, "Kedua sayapnya." Beliau menimpali, "Kuda punya 2 sayap." Aisyah menjawab, "Tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman mempunyai kuda yang memiliki sayap?" Beliau pun tertawa hingga aku melihat gigi beliau. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4934. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Ibnu Hajar wafat tahun 852 Hijrah. Rahimahullah mengatakan, ini merupakan dalil yang jelas bahwa mainan tersebut bukanlah berbentuk manusia. Al-Katabi mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa boneka mainan anak-anak Aisyah tidak termasuk mainan bergambar makhluk bernyawa yang terdapat larangan dalam hadis. Sesungguhnya hanyalah diberikan keringanan hukum bagi Aisyah terkait boneka-boneka mainannya, karena pada saat itu Aisyah belum balik. Saya ulangi, ini sangat penting. Aisyah sesungguhnya hanyalah diberikan keringanan hukum, rukhsah bagi Aisyah terkait boneka-boneka mainannya, karena pada saat itu Aisyah belum balik. Pada saat Aisyah menikah dengan Muhammad umur 6 tahun, dia belum balik. Saya ulangi sekali lagi. Sesungguhnya hanyalah diberikan keringanan hukum atau rukhsah bagi Aisyah terkait boneka-boneka mainannya, karena pada saat itu Aisyah belum balik. Jadi pada saat Aisyah menikah dengan Muhammad umur 6 tahun, dia belum balik. Saya ulangi karena ini sangat penting. Sesungguhnya hanyalah diberikan keringanan hukum atau rukhsah bagi Aisyah terkait boneka-boneka mainannya, karena pada saat itu Aisyah belum balik. Jadi pada saat Aisyah menikah dengan Muhammad SAW umur 6 tahun, dia belum balik karena masih bermain-main dengan boneka-bonekanya. Salah satunya adalah boneka kuda yang mempunyai 2 sayap. Kita lihat hadis lain, hadis Sunan Abu Daud nomor 18. Hadis Sunan Abu Daud nomor 1811, kitab nikah, menikahi anak kecil, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb serta Abu Kamil. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah. Ia
berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku sementara aku berumur 7 tahun. Sulaiman berkata, 6 tahun. Dan beliau bercampur denganku sementara aku berumur 9 tahun. Dan beliau bercampur denganku sementara aku berumur 9 tahun. Kita lihat hadis lain. Hadis Sunan Abu Daud nomor 4286, Kitab Adab Ayunan. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad berkata, telah mengabarkan kepada kami Hisham bin Urwah dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika kami datang ke Madinah, sekelompok wanita mendatangiku saat aku sedang bermain-main di ayunan. Aku adalah seorang wanita yang rambutnya lebat. Mereka kemudian membawaku mengurus dan meriasku. Setelah itu mereka membawaku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau hidup berumah tangga denganku saat aku berumur 9 tahun. Saya ulangi, maka beliau hidup berumah tangga denganku saat aku berumur 9 tahun. Telah menceritakan kepada kami Bishr bin Khalid berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Usama berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Urwah dengan sanadnya. Dalam hadis ini Aisyah berkata, saat aku dan beberapa sahabatku berada di ayunan, mereka membawa dan memasukkan aku ke dalam rumah, dan ternyata di dalamnya telah banyak wanita Ansar. Mereka mengatakan semoga membawa kebaikan dan keberkahan. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Muwadz berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad, maksudnya Muhammad bin Amru, dari Yahya, maksudnya Yahya bin Abdurrahman bin Hatib. Ia berkata, Aisyah radhiyallahu anhu berkata, kami lalu tiba di Madinah, maka kami pun singgah di Bani Al-Harits Ibnul Kajrah. Aisyah melanjutkan, demi Allah, ketika aku sedang berada di ayunan yang terpasang di antara dua pohon, ibuku datang dan menurunkan aku dari ayunan, dan aku adalah wanita yang mempunyai rambut lebat. Aku rawi mengisahkan Al-Hadits. Kita lihat hadis lain, hadis Sunan An-Nasai nomor 3205, Kitab Pernikahan. Laki-laki menikahkan anak perempuan yang masih belia. Telah mengabarkan kepada kami Kutaibah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Absar dari Mutarif dari Abu Ishaq dari Abu Ubaidah, ia berkata, Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku pada umur 9 tahun dan saya menemaninya pada umur 9 tahun. Saya ulangi sekali lagi. Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku pada umur 9 tahun dan saya menemaninya pada umur 9 tahun. Hadis Sunan An-Nasai nomor 3206, Kitab Pernikahan. Laki-laki menikahkan anak perempuan yang masih belia. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al-Ala dan Ahmad bin Harb. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Amasi dari Ibrahim dari Al-Aswad dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya saat berumur 9 tahun dan meninggal sedang ia berumur 18 tahun. Kita lihat hadis lain. Hadis Sunan An-Nasai nomor 3204, Kitab Pernikahan. Laki-laki menikahkan anak perempuan yang masih belia. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin An-Nadar bin Musar. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku pada umur 7 tahun dan membangun rumah tangga dengannya pada umur 9 tahun. Saya ulangi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku pada umur
7 tahun dan membangun rumah tangga denganku pada umur 9 tahun. Kita lihat hadis lain, hadis Sunan An-Nasai nomor 3325, kitab pernikahan, berumah tangga dengan gadis berusia 9 tahun. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Adam dari Abdah, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah. Ia berkata, Rasulullah SAW menikahiku sedang saya berumur 9 tahun. Dan saya masih bermain dengan anak-anak sebaya. Saya ulangi sekali lagi. Rasulullah SAW menikahiku sedang saya berumur 9 tahun. Dan saya masih bermain dengan anak-anak sebaya. Kita lihat hadis lain, hadis Sunan An-Nasai nomor 3326, kitab pernikahan, berumah tangga dengan gadis berusia 9 tahun. Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Sa'd bin Al-Hakam bin Abu Maryam. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami pamanku. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayub. Ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Amarah bin Ghaziyah dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah. Ia berkata, Rasulullah SAW menikahiku sedang saya adalah anak yang berumur 6 tahun dan beliau berumah tangga denganku saat umurnya 9 tahun. Saya ulangi. Saya ulangi sekali lagi. Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW menikahiku sedang saya adalah anak yang berumur 6 tahun dan beliau berumah tangga denganku saat umurnya 9 tahun. Hadis, kita lihat hadis yang lain, hadis Sunan Ibnu Majah nomor 1867, kitab nikah, anak-anak kecil dinikahkan oleh ayah mereka. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sinan berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Israel dari Abu Ishaq, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah. Ia berkata, Nabi SAW menikahi Aisyah ketika ia masih berumur 7 tahun. Nabi SAW tinggal bersamanya ketika usianya 9 tahun dan beliau meninggal di saat Aisyah berumur 18 tahun. Kita lihat hadis yang lain, hadis Sunan Ibnu Majah nomor 1866, kitab nikah, anak-anak kecil dinikahkan oleh ayah mereka. Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Said berkata, telah menceritakan kepada kami Ali bin Musir berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah. Ia berkata, Rasulullah SAW menikahiku di saat umurku 6 tahun. Saya ulangi, Rasulullah SAW menikahiku di saat umurku 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah dan singgah di Bani Al-Harits Ibnul Khazrah. Namun ketika aku terkena demam hingga rambutku berguguran, ketika sembuh dan panjang rambutku telah sampai sepundak, ibuku yang bernama Ummu Ruman mendatangiku. Waktu itu aku sedang bermain urjuha bersama dengan sahabat-sahabatku. Ia memanggilku hingga aku pun mendatanginya, namun aku tidak tahu ada apa. Ibuku memegang tanganku dan mengajakku pada pintu rumah, sementara nafasku masih terengah-engah. Lantas ibuku mengambil air dan membasuh muka dan rambutku. Setelah itu ia memasukkan aku ke dalam rumah.
dan ternyata di dalamnya telah berkumpul wanita-wanita Ansar. Mereka mengatakan, semoga dalam kebaikan dan keberkahan atas keberuntungan yang besar. Ibuku menyerahkan aku kepada mereka hingga mereka membenahi kondisiku hingga menjadi segar dan cantik. Namun aku belum juga tersadar hingga Rasulullah SAW mendatangiku di waktu duha. Ibuku lantas menyerahkan aku kepada beliau, sementara umurku waktu itu masih 9 tahun. Saya ulangi sekali lagi, sementara umurku waktu itu masih 9 tahun. Saya ulangi sekali lagi, sementara umurku waktu itu masih 9 tahun. Ini penjelasan dari saya, John Pak Pahan. Ini penjelasan dari saya. Pedofilia adalah suatu bentuk kelainan seksual yang meliputi nafsu seksual terhadap anak-anak maupun remaja yang berusia di bawah 14 tahun. Seseorang yang mengidap pedofilia disebut pedofil. Saya ulangi sekali lagi. Pedofilia adalah suatu bentuk kelainan seksual yang meliputi nafsu seksual terhadap anak-anak maupun remaja yang berusia di bawah 14 tahun. Seseorang yang mengidap pedofilia disebut dengan pedofil. Dari hadis yang tadi, dari hadis-hadis yang sekian banyak tadi, saya ambil salah satunya. Aisyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku sementara aku berumur 7 tahun. Sulaiman berkata, atau 6 tahun. Dan beliau bercampur denganku sementara aku berumur 9 tahun. Jadi Aisyah menikah dengan Muhammad SAW umur 6 tahun atau 7 tahun dan berhubungan seks atau bercampur dengan Muhammad SAW pada umur 9 tahun. Saya ulangi. Jadi Aisyah menikah dengan Muhammad pada umur 6 tahun atau 7 tahun dan berhubungan seks atau bercampur dengan Muhammad pada umur 9 tahun. Pada saat Aisyah menikah dengan Muhammad umur 6 tahun atau 7 tahun dan bercampur dengan Muhammad pada umur 9 tahun, Aisyah belum balik. Saya ulangi. Pada saat Aisyah menikah dengan Muhammad SAW umur 6 tahun atau 7 tahun dan berhubungan seks atau bercampur dengan Muhammad pada umur 9 tahun, Aisyah belum balik karena masih bermain-main dengan boneka. Aisyah belum balik pada saat menikah dengan Muhammad SAW umur 6 tahun atau 7 tahun dan berhubungan seks atau bercampur dengan Muhammad SAW pada umur 9 tahun. Aisyah belum balik karena masih bermain-main dengan boneka-bonekanya. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Muhammad SAW adalah seorang pedofilia karena menikahi Aisyah berumur 6 tahun dan berhubungan seks pada umur 9 tahun. Aisyah belum balik. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Muhammad SAW adalah seorang pedofilia karena menikahi Aisyah berumur 6 tahun dan bercampur atau berhubungan seks dengan Aisyah pada umur 9 tahun pada saat Aisyah belum balik. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.